Musim hujan kayak sekarang, payungnya jangan sampai ketinggalan. Teman-teman tim mana nih? Tim payung lipat atau tim payung standar? Kalau Unyil sih tim payung unik aja. Oh iya, ada nih payung lipat yang super praktis. Sekali pencet, payung lipat langsung terbuka. Mau ngelipatnya juga tinggal mencet tombol lagi. Gampang banget kan? Ada juga payung standar yang ukurannya lebih besar. Biar makin menarik, payung model ini banyak ditambahkan pernak-pernik dan aksesoris lucu. Mulai dari tudung payung yang gak lagi berbahan kain, tapi menggunakan bahan sejenis karet membentuk motif dan pola seperti kaca. Wih, gambar dan warnanya lucu-lucu kan? Kayak payung karakter 3 dimensi dengan kuping ini nih. Juga bentuk tudung payung menyerupai hati. Wih, keren! Ada juga payung transparan. Jadi kita bisa lihat tuh keadaan sekitar saat memakai payung. Dijamin gak bakal nabrak deh. Kalau ini bukan payung rusak ya. Payung terbalik yang pernah hits ini bukan cuma buat gaya-gayaan aja. Payung ini khusus digunakan saat mau masuk dan keluar dari mobil. Tuh lihat, sudah gak bakal nyangkut-nyangkut lagi deh. Oh iya, Unyil punya tips nih biar payung kita tetap awet dan gak cepat rusak. Pertama, setelah dipakai hujan-hujanan, jangan langsung lipat payung yang masih basah. Biarkan tudungnya kering dulu. Setelah kering, baru deh lipat yang rapih. Walaupun gampang, cara lipatnya juga gak boleh asal dan sembarangan loh. Perhatikan dan ikuti lipatan-lipatan yang sudah ada sebelumnya. Lalu ikat mengikuti arah dari tali pengikatnya. Dijamin deh, kain tetap awet dan gak cepat rusak. Payung sudah dikenal sejak 3000 tahun yang lalu pada zaman Mesir kuno. Pada saat itu, payung yang dibuat bukan untuk melindungi tubuh dari hujan. Payung muncul pertama kali untuk melindungi para bangsawan dari sinar matahari, biar kulit mereka tampak cerah saat berada di luar istana. Sampai kemudian di abad ke-11 sebelum Masehi, bangsa Tionghoa mengembangkan payung yang digunakan untuk melindungi diri dari hujan. Payungnya terbuat dari kertas atau kulit kayu dilapisi lilin. Makanya payung jadi tahan air. Nah, karena kita sudah memasuki puncak musim hujan, selain payung, ada banyak hal nih yang bisa kita persiapkan untuk mengantisipasi curah hujan tinggi. Cekidot infonya dalam episode hari ini ya. Si Unyil, yuk kita kemon, yuk kita kemon. Ancaman genangan air tinggi dan banjir bandang menjadi hal yang paling diantisipasi saat curah hujan tinggi. Ngeri kan kalau harta benda atau bahkan rumahnya sampai kesapu arus banjir. Tapi beda cerita kalau rumahnya bisa mengapung di air kayak gini nih. Rumah apung ini buatan dalam negeri loh. Pabriknya ada di Padalarang, Jawa Barat. Keistimewaan rumah apung terletak dari bahan pembuatan pipa yang digunakan, yaitu berasal dari HDPE, High Density Polyethylene. Bahan plastik yang ramah lingkungan ini dikenal memiliki daya tahan kuat terhadap benturan atau tekanan. Dalam bahan plastik ini ada campuran warna pipa yang akan dihasilkan. Ini nih yang berwarna biru, sedangkan bahan berwarna coklat sebagai anti lumutnya. Bahan yang sudah tercampur kita injeksi dalam mesin ini. Panaskan dengan suhu 200 derajat Celcius sampai pipa besar terbentuk. Bahan ini mudah dibentuk setelah titik lelehnya melewati proses pemanasan. Lanjut ke tahap pendinginan dengan air yang mengalir di dalam tabung. Tahap pendinginan ini dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, pipa inilah yang akan menjadi penopang rumah apungnya. Oke, sip. Kita lanjut potong sesuai kebutuhan yang diinginkan. Yang penting sesuai ukuran rumahnya saja. Jangan lupa komponen lainnya, seperti truk kubus untuk penopang alias pijakan dan penghubung antar pipanya. Pembuatannya melalui mesin injection juga. Bahan plastik ini dilelehkan, lalu setelah mencair dibentuk menjadi padat. Tuh kan, dalam waktu beberapa menit saja setelah menekan tombol sudah jadi sesuai ukuran yang diinginkan. Wih, canggih ya. Oke, sip. Kita pasangkan salah satu komponennya, yaitu track support.
Jarak antar trek supportnya sekitar 75 cm. Nah, pipa-pipa yang sudah melengkapi komponen inilah yang akan menopang rumahnya saat mengapung di atas air. Jadi, bukan karena sulap atau sihir ya teman-teman. Oke lanjut, ini dia bahan pembuatan pipa dinding dan lantai rumahnya. Ada HDPE dan serbuk kayu jati. Campurkan kedua bahan selama 15 menit. Bahan plastik ini juga dikenal anti UV. Jadi cocok nih karena sering terkena sinar matahari. Warnanya akan lebih awet deh. Oke deh, panaskan bahan dengan suhu 185 derajat Celcius. Proses ini memakan waktu 4-5 jam. Nah, setelah membentuk papan, lanjut ke tahap pendinginan. Rendam dengan air bersuhu 9-11 derajat Celcius. Per menitnya, mesin ini dapat menghasilkan 13-15 cm papan kayu. Papan yang sudah mengeras, lanjut kita potong sesuai kebutuhan. Biasanya sih 3-6-12 meter panjangnya. Kalau teman-teman lihat, bagian dalamnya terdapat rongga kan? Ini akan membuat papan jadi lebih ringan. Mau dihiasi dengan motif kayu juga bisa loh. Permukaan papannya tinggal diasah di dalam mesin brashing ini. Oh iya, papan untuk dinding dan lantai hanya berbeda ketebalannya saja. Lantai sekitar 4 cm, sedangkan dinding sekitar 2 cm. Selanjutnya, papan ini akan disatukan dengan kerangka marin aluminium. Pengerjaannya bisa memakan 3 hari atau lebih, tergantung dari ukuran rumahnya. Halo sahabat Unyil, jadi ini nih rumah apung yang udah jadi. Yuk kita masuk ke dalam. Nah, rumah apung ini biasanya ditujukan buat tempat rekreasi ataupun bisa juga jadi alternatif tempat tinggal. Nah, kalau misalnya untuk kapasitasnya tergantung dari pipanya. Kalau misalnya pipanya semakin besar, itu semakin besar juga kapasitasnya. Rumah apung yang diproduksi sejak 2013 ini sudah dioperasikan di berbagai daerah Indonesia loh, seperti Makassar, Bangsering, Pulau Seribu, Nusa Penida, Teluk Cendrawasih, dan masih banyak lagi. Bahkan ada juga di Malaysia. Sebelum Profesor bikin yang bisa ngapung di air, nih, Profesor bikin teknologi yang bisa bikin ngapung di udara, Nyil. Nih, coba aja dulu. Pas banget tuh, ada warung Poipe. Unyil coba ya, Prof. Wah, iya, beneran bisa ngapung di udara ya, Prof. Wih. Wah, keren amat Den Unyil bisa bikin warungnya melayang. Auga. Kayaknya seru juga nih alat. Oga pinjam alatnya dulu ya, Prof. Dah. Loh. Kok jadi nyangkut? Aduh, gimana turunnya ya? Alat yang satu ini wajib dimiliki sama teman-teman yang daerahnya langganan banjir tiap hujan lebat. Namanya flood barrier, alias sistem penahan banjir. Yap, alat ini akan mencegah air masuk ke dalam rumah jika terjadi banjir. Wih, keren. Kita coba yuk pintunya. Wah, airnya kayak banjir beneran ya. Deras banget nih. Karena dilengkapi dengan tiang penopang, pintu ini bisa menahan banjir setinggi 1 meter. Tapi bisa lebih juga kok, menyesuaikan dengan ketinggian pintu. Pintu anti banjir ini di Indonesia sih masih jarang dipakai ya. Padahal teknologi dari Taiwan ini sudah dikembangkan sejak tahun 1980 dan sudah dipakai di seluruh dunia loh. Wah, keren. Cara kerja flood barrier ini mirip dengan tanggul tradisional. Bedanya nggak pakai karung diisi pasir, tapi pakai aluminium alloy yang sudah dilapisi karet kedap air. Papan aluminiumnya ditumpuk dan diberi tekanan sehingga tidak tembus air. Jauh lebih ringan dan praktis dibanding tanggul tradisional kan? Proses pemasangannya gampang dan cepat kok. Untuk menutup area sepanjang 5 meter seperti ini, cuma butuh waktu 10-15 menit saja. Gampang kan? Nah, buat yang gak mau susah-susah pasang sendiri, penahan banjir ini juga bisa dipasang secara otomatis menggunakan tenaga listrik.
Tuh lihat, cukup tekan satu tombol, pintu penahan banjirnya akan terpasang sendiri dalam beberapa detik. Awas Pak. Untung pintu ini dilengkapi dengan sensor anti jepit. Jadi aman banget deh. Nggak usah takut kejepit. Oh ya, satu lagi nih kecanggihan pintu air banjir ini. Pintu ini dilengkapi dengan water level sensor. Yuk kita coba. Tuh lihat, begitu sensornya terendam air, pintu akan tertutup secara otomatis. Jadi kalau misalnya banjir melanda saat nggak ada orang di rumah, pintu tetap bisa menutup secara otomatis. Mantap! Menyediakan daerah resapan air merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi bencana banjir dan genangan tinggi saat musim hujan. Tapi ini nggak bisa dilakukan sendirian, harus bareng-bareng. Salah satunya dengan menggunakan bahan bangunan yang mudah menyerap air, terutama di daerah padat seperti pemukiman. Dengan inovasi paving block ini, air akan mudah meresap sehingga nggak meninggalkan genangan lagi. Wah, nggak bakal basah-basahan lagi deh. Nah, ini dia inovasi yang Unyil maksud. Namanya Pore Block, paving block berpori anti banjir yang dapat meneruskan air dengan optimal ke tanah. Paving block berpori ini diklaim memiliki daya serap 100 kali lebih baik ketimbang paving block biasa. Sekarang kita lihat proses pembuatannya yuk. Pertama kita siapkan dulu agregat atau pasir kerikilnya. Perbedaan paving block berpori dengan paving block biasa terletak pada penggunaan bahan baku pasir yang lebih banyak dan formulasi yang membuat paving block ini tetap kuat meski berpori. Selanjutnya kita campur deh dengan semen dan bahan penguat. Kemudian aduk-aduk. Wah, kayak bikin kue aja ya. Tempat produksi yang berlokasi di Tasikmalaya, Jawa Barat ini bisa memproduksi 150 meter persegi paving block berpori setiap harinya. Wow, banyak banget ya. Setelah di-mixing, bahan tadi kemudian dibawa ke konveyor ini untuk dicetak. Nah, itu mesin cetaknya. Sekitar 1000 keping paving block berpori bisa dicetak setiap jamnya. Cepat juga ya. Paving block berpori yang telah dicetak kemudian akan dijemur dan didiamkan selama 2-3 minggu. Selama penjemuran, paving block berpori juga perlu disiramin ya, biar tidak retak karena terlalu panas. Produk yang mulai dipasarkan di Jawa Barat dan Jabodetabek ini dijual dengan harga mulai dari Rp135.000 per meter perseginya. Tergantung dari jenis, warna, dan bentuk paving block berpori yang digunakan. Produk ini sudah mulai banyak digunakan di beberapa daerah loh. Sekarang kita bandingkan yuk paving block berpori dengan paving block biasa. Tuh lihat, paving block berpori lebih cepat menyerap air kan? Sedangkan air lebih lama menggenang pada paving block konvensional. Soalnya paving block berpori memiliki pori yang lebih besar dibanding paving block biasa. Meski berpori, bukan berarti inovasi paving block ini lebih mudah rusak ya. Bahkan paving block berpori diklaim lebih kuat dan tahan lama. Yuk kita coba drop test, alias coba dijatuhkan pada ketinggian tertentu. Nah kan, benar apa kata Unyil? Karena memiliki kemampuan resap air yang baik, pemasangan Pore Block ini juga berbeda dengan paving block biasa. Pada bagian dasar paving block berpori harus dibuat sistem pengairan atau drainase yang baik agar air yang sudah diserap bisa dialirkan dengan baik sehingga tidak tergenang. Salah satunya bisa menggunakan sistem lubang resapan biopori. Jadi tanah dilubangi tegak lurus dengan diameter 10-15 cm dengan kedalaman 80-100 cm. Kemudian baru deh ditutup dengan Pore Block pada bagian atasnya. Dengan begitu, air yang diserap Pore Block akan diteruskan ke lubang-lubang biopori dan masuk ke tanah. Jadi, air tidak langsung mengalir, melainkan disimpan kembali ke tanah sebagai cadangan air. Selain nggak menghasilkan genangan air, penggunaan paving block berpori juga dapat menyuburkan tanah dan mengurangi resiko banjir. Nah, tunggu apa lagi? Mendingan mencegah sejak dini sebelum terjadi banjir kan?
lagi hujan-hujan begini kok ngelamun? Mikirin apa sih, Nyil? Halo Kak, ini nih Kak, sekarang kan lagi hujan terus. Unyil takut Kak, kalau suatu saat rumah Unyil kebanjiran. Iya betul sih, Nyil. Kita kan gak bisa tahu ya kapan dan di mana ada bencana alam seperti banjir. Tapi lebih baik kita siap siaga, Nyil. Kayak nyiapin survival kit siaga banjir. Siapkan beberapa baju bersih dan alat mandinya. Masukkan ke dalam tas atau koper supaya mudah dibawa dalam keadaan darurat nanti. Kedua, sebaiknya siapkan makanan instan tapi tetap yang bernutrisi dan berenergi tinggi, seperti sereal, kacang-kacangan, protein bar, atau granola. Selain makanan, pastikan alatnya juga tersedia ya. Ketiga, alat P3K. Pokoknya obat-obatan pribadi dan pertolongan pertama yang dibutuhkan. Keempat, alat-alat darurat seperti senter, korek api, tali, dan power bank. Itu penting loh. Terakhir, amankan juga dokumen penting keluarga supaya bisa langsung dibawa saat keadaan darurat. Wah, benar Kak. Lebih baik kita siaga dari awal ya. Terima kasih banyak infonya Karsa. Sekarang Unyil mau siapin survival kitnya dulu deh. Oke, siap Nyil. Unyil, yuk kita kemon. Walaupun gak wajib punya, gak ada salahnya nih menyiapkan pelampung di rumah. Buat jaga-jaga jika banjir menerjang. Apalagi kalau pelampungnya sudah nyatu sama baju renang gini. Jadi multifungsi gitu kan. Bisa dipakai buat berenang juga. Pelampung yang menyatu dengan baju renang gini sengaja diciptakan untuk anak-anak. Biar lebih aman saat berkegiatan di dalam air. Desain baju renangnya dibuat dengan seksama. Jadi dijamin aman, nyaman, dan pastinya kece deh. Karena temanya bisa disesuaikan sama kesukaannya anak-anak. Kain scuba dipilih sebagai bahan baju renangnya. Serat buatan ini biasa dipakai untuk pakaian selam. Ada beberapa ukuran ketebalannya nih. Kalau yang ini ketebalannya kurang lebih hampir 3 mm. Meskipun tebal, bahan ini cukup elastis dan mudah kering kok. Makanya cocok banget deh jadi bahan baju renang. Nah, ini nih bagian yang berfungsi sebagai pelampung. Bagian dada, punggung, serta lehernya diberi busa. Busa yang dipakai namanya polyethylene foam atau suka disebut PE foam. Nah, busa ini selain lentur juga punya daya apung yang tinggi. Kita pakai yang ketebalan 2-4 cm ya. Yuk, jahit lagi sampai busa tidak akan bergeser-geser. Setiap harinya, produsen baju renang rumahan ini bisa menghasilkan sebanyak 200 baju renang berpelampung loh. Dan sudah terjual hampir ke seluruh Indonesia. Baju renang berpelampung Selain curah hujan tinggi, BMKG juga memperingatkan soal potensi cuaca ekstrim selama puncak musim hujan ini. Jadi kita harus siap-siap dan terus waspada ya. Apalagi awal tahun ini banyak daerah di Indonesia yang dilanda banjir hebat. Buat teman-teman yang terdampak bencana, semoga bisa segera beraktivitas seperti biasa ya. Stay safe teman-teman Unyil, dimanapun kalian berada. Dadah!